Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan nomor ini dari SMA Negeri 22 Surabaya. Kali ini kita akan mempelajari tentang tahap penggolongan siklus akuntansi perusahaan jasa. Sebelum kita Sebelum kita membahas lebih lanjut, maka perlu kita ketahui bahwa di dalam tahapan proses akuntansi perusahaan jasa itu terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap pencatatan, penggolongan, pengiktisaran, dan pelaporan. Ruang lingkup materi tahap penggolongan. Tahap penggolongan dalam siklus akuntansi perusahaan jasa adalah serangkaian proses yang dilakukan setelah transaksi keuangan dicatat dalam jurnal. Tujuan utama tahap penggolongan adalah untuk mengklasifikasikan dan meringkas transaksi-transaksi yang sejenis ke dalam akun buku besar yang relevan. Penggolongan ini penting agar informasi keuangan menjadi lebih struktur, mudah dipahami, dan siap digunakan untuk tahap-tahap akuntansi selanjutnya, terutama dalam penyusunan laporan keuangan. Adapun tahap penggolongan siklus akuntansi perusahaan jasa terdiri dari tahap yang pertama, pemindahan catatan ke buku besar atau yang dikenal dengan nama posting. Yang kedua, tahap penyusunan neraca saldo. Tahap 1, pemindahan catatan ke buku besar atau posting. Sebelum kita mempelajarinya, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu pengertian buku besar atau posting. Ya. Buku besar adalah kumpulan dari seluruh akun yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk mengklasifikasi dan meringkas transaksi keuangan yang sejenis. Posting adalah proses memindahkan informasi yang telah dicatat ke dalam jurnal, baik jurnal umum maupun jurnal khusus, ke dalam akun-akun yang sesuai di buku besar. Adapun tujuan dari posting dari jurnal ke buku besar adalah 1. Mengelompokkan transaksi yang serupa ke dalam akun yang sama. Misalnya, semua penerimaan kas akan dicatat dalam akun kas, semua pendapatan jasa akan tercatat dalam akun pendapatan jasa, dan seterusnya. 2. Menyediakan ringkasan aktivitas keuangan untuk setiap akun secara individual. 3. Memudahkan dalam penyusunan neraca saldo dan laporan keuangan. Berikutnya, proses posting. 1. Identifikasi akun. Untuk setiap transaksi yang tercatat dalam jurnal, tentukan akun buku besar mana saja yang terpengaruh, baik debit maupun di kredit. 2. Pemindahan tanggal. Pindahkan tanggal terjadinya transaksi dari jurnal ke kolom tanggal di mana akun buku besar yang bersangkutan. 3. Pemindahan referensi jurnal. Pindahkan nomor halaman jurnal atau kode jurnal lainnya ke dalam referensi dalam akun buku besar. Hal ini bertujuan untuk melacak kembali transaksi kecatatan aslinya di jurnal jika diperlukan. 4. Pemindahan jumlah debit atau kredit. Pindahkan jumlah debit dari jurnal ke dalam debit akun buku besar yang didebit dan pindahkan jumlah kredit dari jurnal ke kolom kredit akun buku besar yang dikredit. 5. Perhitungan saldo akun. Setelah setiap posting hitung dan perbarui saldo akun buku besar. Saldo akun akan bertambah atau berkurang tergantung pada apakah transaksi yang diposting berada di sisi debit atau kredit akun tersebut. Bentuk buku besar ada 3, yaitu 1 bentuk T seperti ini, 2 buku besar bentuk 2 kolom, yaitu debit dan kredit, kolomnya sebagai berikut. Dan yang ketiga bentuk buku besar 3 kolom, yaitu tanggal keterangan referensi debit kredit, debit atau kredit atau saldo. Cara posting ke buku besar. Berikut contoh posting dari jurnal ke buku besar. Contoh,
Tanggal 1 Juni 2013 diterima investasi modal dari pemilik sebesar Rp100.000. Maka catatlah transaksi tersebut dalam jurnal umum dan posting ke buku besar yang bersangkutan. Dari transaksi tanggal 1 Januari di atas, maka kita catat transaksi itu ke dalam jurnal umum sebagai berikut. Tanggal 1 Januari 2013, kas referensi 101, debit 100.000, modal referensi 301, kredit 100.000, keterangan investasi pemilik. Setelah kita catat ke dalam jurnal umum, kita pindahkan ke buku besar dengan cara sebagai berikut. Karena di sini ada dua perkiraan, yaitu kas dan modal budi, maka kita buat buku besar umumnya, buku besar kas sendiri, buku besar modal budi sendiri. Kita pindahkan sesuai kolom yang ada di jurnal ke dalam kolom buku besarnya. Nah, tanggal 1 Juni 2013, investasi pemilik. Ya. Saya ulangi, untuk pencatatan dari jurnal yang dipindahkan ke buku besar, kita kenal dengan nama posting, maka dari jurnal umum ini kita buat buku besar 2, yaitu buku besar kas dan buku besar modal budi, dengan cara sebagai berikut. Buku besar kas, tanggal 1 Juni 2013, penjelasan investasi pemilik referensi J1. Maksudnya dari jurnal umum halaman 1. Jadi di sini jurnal umumnya diberi kode. JU boleh atau J1 boleh. Kemudian kolom referensi ini, kolom referensi yang ada di buku besar, itu untuk mencatat dari mana transaksi itu diambil. Adapun kolom referensi dari jurnal itu untuk mencatat kode perkiraan yang sudah dipindahkan ke buku besar. Jadi kalau seandainya catatan yang ada di jurnal belum dipindah bukukan ke buku besar, maka kolom referensi ini dikosongkan. Ya. Kemudian berikutnya buku besar modal budi, tanggal 1 Juni 2013, penjelasan investasi oleh pemilik, referensi jurnal 1. Maksudnya diambil dari jurnal umum halaman 1. Sebelah kredit 100.000, saldo sebelah kredit. Pemberian akun buku besar adalah proses penentuan dan penamaan setiap akun yang digunakan dalam sistem akuntansi perusahaan. Pemberian akun buku besar yang baik akan mempermudah proses akuntansi, penyusunan laporan keuangan yang informatif, dan analisis kinerja keuangan. Cara pemberian akun buku besar. 1. Identifikasi kebutuhan informasi keuangan perusahaan. Langkah pertama adalah memahami jenis transaksi yang akan dihadapi perusahaan dan informasi keuangan apa saja yang dibutuhkan oleh manajemen dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. 2. Klasifikasi utama akun. Akun buku besar secara umum diklasifikasikan ke dalam 5 kelompok utama berdasarkan kesamaan dasarnya, yaitu 1. Aset atau asset bahasa Inggrisnya ya. Sumber daya ekonomi yang dikuasai perusahaan dan diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Contohnya kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, gedung. 2. Liabilities, yaitu kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang timbul dari transaksi masa lalu dan harus diselesaikan di masa depan dengan transfer aset atau pemberian jasa. Contohnya utang usaha, utang bank, pendapatan diterima di muka. 3. Ekuitas atau modal pemilik adalah bagian hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi liabilities. Untuk perusahaan perorangan biasanya terdiri dari modal pemilik dan prive atau penarikan modal. Untuk perusahaan berbentuk PT terdiri dari modal saham dan laba ditahan. 4. Pendapatan, yaitu peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan liabilities yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam satu modal. Contoh pendapatan jasa, pendapatan bunga. 5. Beban atau expenses, penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas
atau penurunan aset atau kenaikan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak terkait dengan distribusi pemilik. Contohnya beban gaji, beban sewa, dan beban iklan. 3. Pemberian nama akun. Saya ulangi, pemberian nomor kode akun. Memberikan nomor kode akun buku besar sangat penting untuk memudahkan identifikasi, pengurutan, dan penggunaan akun dalam sistem akuntansi, terutama sistem akuntansi terkomputerisasi. Ada beberapa metode pemberian nomor kode akun. 1. Sistem blok atau blok sistem. Yaitu setiap kelompok akun diberi blok nomor tertentu, misalnya aset nomor 100 sampai 199, liabilities atau kewajiban nomor 200 sampai 299, ekuitas nomor 300 sampai 399, pendapatan nomor 400 sampai 499, beban 500 sampai 999, atau blok yang lebih besar karena beban biasanya lebih banyak. Dalam setiap blok akun-akun yang lebih spesifik diberi nomor secara berurutan. Misalnya dalam blok aset. Di sini kan aset nomornya nomor bloknya 100 sampai 199. Tapi di sini aset contohnya kas diberi kode 101. Nanti kas di bank 102. Piutang usaha 103, perlengkapan kantor 104. Ya. Yang kedua, sistem desimal. Menggunakan angka desimal untuk menunjukkan klasifikasi akun, misalnya kas. Kas diberi kode 111. Artinya, kode kepala satu yang depan itu termasuk kelompok aset. Yang kode yang angka tengah termasuk kelompok aset lancar. Dan kode yang terakhir 1 nomor urut. Jadi kas di sini adalah kalau kita analisis yaitu kelompok aktiva atau aset. Ya, saya ulangi 111 kas. Artinya kelompok aktiva yaitu aset. Masuk perkiraan aktiva yaitu aset, kelompok aktiva lancar yaitu 1, nomor urut yang pertama 1. Piutang usaha 112, artinya masuk perkiraan aset, kelompok aset lancar, nomor urut yang kedua, dan seterusnya. Yang kedua, misalnya liabilities, utang usaha 211. Artinya masuk perkiraan liabilities, kelompok liabilities jangka pendek yang pertama, urutan yang pertama. Yang ketiga, sistem mnemonik. Menggunakan kombinasi huruf dan angka yang mudah diingat untuk mengidentifikasi akun. Misalnya, kas diberi nama CSH. Piutang usaha misalnya AR. Beban gaji misalnya Selex P. Ya. Sistem blok adalah bagian paling umum digunakan karena fleksibel dan mudah dikembangkan. Sekali lagi, untuk pemberian kode akun ini juga tergantung dari masing-masing perusahaan ya, jadi tidak pakem. Dan misalnya nanti pada saat praktek kita menemui kas di perusahaan satu, perusahaan A kok beda kode rekeningnya dengan kode B dengan perusahaan B, maka itu tidak jadi masalah. Yang keempat, pemberian nama akun. Nama akun harus jelas, ringkas, dan deskriptif agar mudah dipahami oleh semua pihak yang menggunakan informasi keuangan. Ikuti pedoman berikut. 1. Gunakan bahasa umum. Hindari istilah teknis yang tidak perlu. Spesifik. Nama akun harus spesifik, menunjukkan jenis aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, atau beban yang dicatat dalam akun tersebut. Contoh, beban gaji karyawan kantor
lebih baik daripada beban gaji jika perusahaan memiliki karyawan di berbagai departemen. 3. Pemberian nama akun harus konsisten. Gunakan terminologi yang konsisten di dalam seluruh daftar akun. 5. Penyusunan daftar akun buku besar. Setelah memberikan nomor kode dan nama untuk setiap akun, susunlah daftar akun buku besar secara lengkap. Daftar ini biasanya diurutkan berdasarkan nomor kode akun. Daftar akun ini akan menjadi referensi utama dalam proses pencatatan transaksi. Contoh, sebagian daftar akun buku besar perusahaan jasa, aset 101, kas 102, kas di bank 103, piutang usaha 104, perlengkapan kantor 121, peralatan kantor 121.1, 121 peralatan kantor, 121.1 akumulasi penyusunan peralatan kantor. Liabilities 2, liabilities kan kelompok 2. Ya. Utang usaha 201. Pendapatan diterima di muka 202. Ekuitas itu kelompok 3 ya. Masuk modal. Modal pemilik 301, prive 302. Pendapatan jasa diberi 401, beban gaji 501, beban sewa 502, beban perlengkapan kantor 503, beban iklan 504, beban penyusunan peralatan kantor 505, beban lain-lain 599. Tahap kedua, penyusunan neraca saldo. Yang pertama, pengertian neraca saldo adalah daftar yang berisi seluruh akun buku besar beserta saldo akhir pada suatu tanggal tertentu. Saldo setiap akun dipindahkan dari buku besar ke dalam neraca saldo dengan kolom terpisah untuk saldo debit dan saldo kredit. Tujuannya menguji keseimbangan antara saldo debit dan saldo kredit setelah proses penjurnalan dan posting menurut prinsip akuntansi double entry. Total debit harus selalu sama dengan total kredit. Jika tidak, ini mengindikasikan adanya kesalahan dalam pencatatan atau pemindahan data. Menyediakan ringkasan saldo seluruh akun buku besar pada suatu saat tertentu menjadi dasar untuk penyusunan ayat jurnal penyesuaian dan laporan keuangan. Adapun proses penyusunannya adalah 1. Identifikasi seluruh akun. Daftarkan semua akun yang terdapat di dalam akun buku besar. Contohnya pada gambar di samping ini ya. Ini nama akun kas sampai modal, ini berarti buku besarnya ada 9 buku besar ya. Ini yang pertama. Daftarkan semua akun yang terdapat dalam buku besar. Yang kedua, tentukan saldo akhirnya. Tentukan saldo akhir pada setiap akun, apakah saldo debit atau saldo kredit. Saldo akun adalah selisih antara total debit dan total kredit. Yang ketiga, susun daftar akun dalam format neraca saldo. Biasanya diurutkan berdasarkan nomor kode akun atau jenis akun, mulai aset, liabilities, ekuitas, modal, dan pendapatan. Yang keempat, masukkan saldo. Masukkan saldo akhir setiap akun ke dalam kolom debit atau kredit. Ya. Jadi saldo akhir buku besar itu dimasukkan ke kolom debit atau kredit. Hitung total saldo debit dan saldo kreditnya, kemudian pastikan keseimbangan, harus balance ya antara debit dan kredit. Jika tidak, perlu dicari dan diperbaiki kesalahan yang terjadi pada tahap penjurnalan atau posting. Nah, berikut adalah 3 contoh transaksi keuangan yang terjadi pada jasa desain kreatif Cemerlang pada bulan April 2025. Tahap 1,
Pencatatan dalam jurnal umum. Ya. Transaksinya sebagai berikut. Tanggal 1 April, pemilik menginvestasikan modal awal berupa kas sebesar 10 juta, maka dicatat dalam jurnal umum sebagai berikut. Tanggal 1 April, akun keterangan kas, debit 10 juta, modal pemilik kredit 10 juta, keterangan investasi modal awal. Tanggal 5 April dibayar biaya iklan sebesar 500.000 secara tunai. Keterangan beban iklan debit 500.000, kas kredit 500.000, keterangan pembayaran biaya iklan. Tanggal 10 April diterima pendapatan jasa desain sebesar 2 juta secara tunai. Masuk keterangan kas, debit 2 juta, pendapatan jasa kredit 2 juta, keterangan penerimaan pendapatan jasa. Nah, dari transaksi yang kita catat di dalam jurnal, ya, maka kita lihat di jurnal ini ada perkiraan kas yang muncul beberapa kali. Nah, di sini untuk melakukan posting ke buku besar cukup kita buat satu rekening buku besar, yaitu perkiraan kas dengan keterangan yang ada pada masing-masing tanggal ini. Contoh, nih, buku besar kas, tanggal 1 April, keterangan investasi modal awal, referensi jurnal umum halaman 1, karena ini mencatatnya dari jurnal umum halaman 1. Debit sesuai kolom debit yang ada di jurnal, kita pindahkan ke debit buku besar 10 juta, saldo debit 10 juta. Terus tanggal 5, kas kredit 500.000, ya. Keterangan pembayaran biaya iklan JU1 kredit 500.000. Sehingga saldonya tinggal 9.500.000. Dari mana? Dari saldo debit 10 juta dikurangi kredit 500.000. Ya. Debit ketemu kredit berarti harus dikurangi. Karena lawan, ya. Kalau debit ketemu debit, maka kredit, ya. Debit ketemu debit, maka jumlahnya debit. Ya, saya ulangi. Masing-masing kolom debit yang ada di jurnal umum ini kita pindahkan di kolom debit buku besar. Ya. Nah, seperti ini. Karena di sini ada kas yang sebelah kredit tanggal 5 April, ya kita pindahkan ke buku besar kas keterangan pembayaran biaya iklan 500.000. Sehingga nanti saldonya 11.500.000 rupiah. Dari mana? Dari 10 juta rupiah dikurangi kredit 500.000 rupiah ditambah debit 2 juta menjadi 11.500.000 rupiah. Buku besar yang kedua adalah modal pemilik. Kita lihat di jurnal umum modal pemilik hanya muncul satu kali, maka dicatat satu tanggal transaksi di buku besar. Dengan cara tanggal 1 April keterangan investasi modal awal JU1 kredit 10 juta. Terus beban iklan. Di sini hanya ada satu transaksi tanggal 5, kita masukkan di buku besar sesuai jumlah debit kredit kolom jurnalnya. Jumlah pendapatan jasa juga begitu, akun pendapatan jasa jumlahnya sesuai dengan kolom debit atau kredit yang ada di jurnal, kita pindahkan ke buku besar. Nah, dari posting yang kita lakukan atas pemindahan jurnal umum ke buku besar, maka kita akan susun neraca saldonya sebagai berikut. Di sini ada 4 perkiraan buku besar, berarti ada 4 akun perkiraan neraca saldo di dalamnya, ya, yaitu kita ambil atau kita tulis saldo terakhir yang ada pada tiap-tiap saldo akhir buku besar perkiraan tersebut. Contohnya kas
Saldo akhirnya 11.500.000, berarti buku besarnya 11.500.000, berarti neraca saldonya 11.500.000 dapat. Modal pemilik, buku besarnya saldo kredit 10 juta. Kita pindahkan ke neraca saldo kredit 10 juta. Beban iklan, saldonya debit 500.000. Kita pindahkan ke neraca saldo debit 500.000. Pendapatan jasa saldo kredit 2 juta. Kita pindahkan ke kolom kredit neraca saldo pendapatan jasa 2 juta. Jadi totalnya 12 juta. Demikian penjelasan dari saya mengenai tahap penggolongan siklus akuntansi perusahaan jasa. Untuk memahami penjelasan materi saya tersebut, silakan kita kerjakan uji kompetensi berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk men-share materi tersebut dan tekan tombol like dan subscribe untuk mendukungnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.